وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bagaimana caranya agar kita tidak terjatuh hulu ketika mengajarkan yang wajib ataupun amalan-amalan sunnah kepada anak-anak kita. Ikhwatal iman, pada konsep pendidikan ini sedikit mengalami perbedaan dengan alasan pendidikan. Ya, dengan alasan pendidikan. Maka karena alasan pendidikan ada hal-hal yang pada dasarnya seperti contohnya apa yang diriwayatkan oleh para sahabat terkait dengan apa yang dilakukan oleh Nabi bersama para sahabat dalam Nabi mencontohkan zikir bersama. Disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya Nabi SAW membaca zikir setelah salat fardu itu dengan suara yang keras, dilakukan bersama-sama, dan itu selama 1 bulan diajarkan dan dilakukan oleh Nabi SAW. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menukilkan riwayat ini, beliau mengatakan sebagaimana tuntunan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW, di mana zikir itu diajarkan untuk kita lakukan dunal jahri minal qaul, tanpa mengangkat suara. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir min babit ta'lim. Ini kenapa? Karena tujuan kita mendidik. Sama ikhwatal iman, apa yang dilakukan oleh anak-anak kita tadi, harusnya dalam amal kita ketika membaca Al-Quran, satu orang membaca Al-Quran, yang satu lagi menyimak. Tidak ada di dalam sunnahnya membaca Al-Quran itu bersama-sama. Tapi kenapa kita praktekkan kepada anak-anak kita? Min babit ta'lim. Karena kita mengajarkan. Karena ini dalam metode tarbiyah. Nah, ikhwatal iman, maka dalam bab pendidikan ini memiliki kekhususan dan pengecualian. Saya berikan satu alasan lagi. Kita tahu bagaimana agama kita melarang patung. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwasanya malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah apabila di rumah itu ada patung. Tapi ada pengecualian. Ketika anak-anak perempuan dididik dengan boneka-boneka yang mengajarkan dan menumbuhkan jiwa keibuan bagi mereka, maka ini masuk pengecualian. Makanya ikhwatal iman, dalam konsep pendidikan banyak hal-hal yang dikecualikan dengan alasan pendidikan. Makanya di sini lihat bagaimana metode anak-anak kita tadi, anak-anak TK tadi. Bapak dan ibu kita yang di rumah, saya tadi terbayang oleh saya apa? Anak-anak kita tadi, sya'run, rambut, ainun, mata. Yang saya terbayang tadi ustazahnya, gurunya. Yang terbayang oleh saya di kelas itu. Bagaimana mereka mengajarkan? Coba lihat tadi. Maktabun, kursiyun. Coba lihat. Bayangkan itu ibu itu yang dibuat oleh guru-guru ini. Kenapa? Karena langkah coba gurunya hanya begini.
maktabun, kursiyun. Nggak kan seperti tadi anak-anak kita. Yadun, rijulun. Gitulah guru-guru itu. Makanya ada bab pendidikan. Ya. Nggak masalah. Seperti pengenalan huruf-huruf hijaiyah. Lihat bagaimana pengenalan huruf-huruf hijaiyah. Kalau kita dulu kan bata, dulu kita metode Baghdadiyah, baduo diateban, kan gitu. Sekarang ada metode yang baru yang mengasyikkan. Ya. Metode baru yang mengasyikkan untuk mengenalkan kepada anak-anak kita huruful hijaiyah. Gimana Tohir? Bisa Tohir contohkan? Maju Tohir. Coba Tohir. Gimana? Dengan iramanya. Alifun ba ta'un sa jimun ha'un fa'un la dalun ra dayun shin shinun sadun ainun ghairun fa'un qaf kafun lamun mimun ha'un waw ya'un ya hadi huruful hija. Terus setiap huruf ada kata-katanya. Alifun arnab. Lupa. Itu pelajaran TK. Ya, alifun ba, ta'un sa, jimun. Saya aja nggak hafal. Ya, jadi begitulah. Lalu masing-masing huruf itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada kata-kata kosakata bahasa Arabnya. Alifun arnab. Arnab kelinci. Alifun arnab yajri yal'ab, di mana kelinci itu berlari dan bermain. Yakul jazaran, ya, yakul jazaran, dia makan wortel. Nah ini walaupun terdengar seperti senandung masuk ke bab pendidikan tadi, ikhwatal iman, bahwasanya ini lebih luas. Ya, lebih luas. Jadi kalau ditanya kekhawatiran kita nanti jatuh kepada hulu dan yang lainnya, kalau tujuannya pendidikan, ajarkan. Maka contoh apa? Kita biasakan di anak-anak sekolah, di mana misalnya di jam istirahat anak-anak itu dikumpulkan untuk melakukan sholat duha misalnya. Suruh mereka satu menjadi imam membaca keras. Ini tidak ada contohnya dalam sunnah Nabi. Tapi dalam rangka pendidikan ini tidaklah melenceng dan ini tidaklah hulu. Jadi buat saja sesuatu yang bila itu adalah hal yang mendidik, bab dalam mengajar itu luas. Jadi jangan terlalu kita ketakutan dan kekhawatiran dalam hal-hal, oh ini kan tidak boleh, oh itu kan seperti bernada, seperti lagu. Ya, pendidikan babnya luas. Wallahu ta'ala alam.